Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trigul Baskoro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Sua, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya juga orang lain dan menjadi mandiri. Dengan pemahaman tersebut, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan refleksi. Di antaranya, yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain hanya transfer materi pelajaran, fokus pada ketuntasan materi pelajaran, kurang memahami karakteristik peserta didik, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai sudah mencapai KKM, pembelajaran dianggap sudah tutup. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher. Hanya meminta peserta didik untuk menghafal materi pelajaran. Pertanyaan yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari materi modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari saya harus melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik harusnya merupakan subjek pembelajaran dan harus bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, dan bebas berkreasi. Saya harus bisa memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, sehingga saya dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Saya juga harus menuntun dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan refleksi yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran agar selaras dengan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah memahami latar belakang dan karakter peserta didik, dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, merancang pembelajaran inovatif dan interaktif, serta berpusat pada peserta didik. Menerapkan pembelajaran abad 21 yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lebih kurang mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.